Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dikasih kesehatan oleh Allah dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum Pak Guru memberikan materi akidah akhlak tentang taubat, marilah kita berdoa dulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya materi pembelajaran pada hari ini yaitu tentang taubat. Taubat adalah secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan Allah yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Adapun dalil-dalil tentang taubat dari Sayyidina Anas radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua Bani Adam, anak cucu Adam, pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah segera bertaubat. Riwayat Ibnu Majah dan Anas. Jadi bagaimanapun seseorang mengerjakan dosa besar atau kecil, selama seseorang mau bertobat kepada Allah, insya Allah taubatnya diterima. Selanjutnya, jenis dan syarat taubat. Yang pertama atau yang A, taubat menyangkut dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dosa yang menyangkut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, kita meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, berniat tidak melakukan lagi selamanya. Dalam artian kita betul-betul sadar bahwa kita tidak akan mengulangi kesalahan atau perkara yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Jadi, dalam artian kita hidup di dunia ini ada dua perkara, yaitu dalam istilah hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, ini yang hablum minallah yang tadi sudah Pak Guru bacakan, yang sekarang hablum minan nas yang menyangkut dosa sesama manusia. Menyangkut dosa sesama manusia, membebaskan diri dari hak manusia yang dizolimi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, apabila menyangkut harta, dengan cara mengembalikan harta tersebut. Dan apabila menyangkut non-materi, seperti pernah memfitnah, mencuri, mengunjingnya, maka kita segera memaafkan terhadap dosa yang telah kita lakukan sama manusia itu. Anak-anak yang kami banggakan, selanjutnya Pak Guru memberikan gambar atau gambaran bagaimana orang
yang bertaubat itu. Ini ada beberapa gambar tentang orang yang bertaubat. Selanjutnya, dampak positif perilaku taubat. Dampak positif perilaku taubat. Yang pertama, bagi pelakunya sendiri. 1. Memperoleh semangat dan gairah hidup baru. Karena Allah berkenan menerima taubatnya jika taubatnya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, dapat memperoleh kembali jalan yang benar setelah menempuh jalan yang sesat karena perbuatan dosanya. Yang ketiga, memperoleh simpati masyarakat lagi. Dalam artian, dampak positif dari seseorang yang melakukan bertaubat itu akan merasa tenang hatinya, tentram hatinya. Nah, ini dampak positif dari perilaku taubat. Selanjutnya, bagi orang lain, termasuk keluarga. Bagi orang lain, lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga seperti masa lalu yang dulu-dulunya mungkin dikecam oleh masyarakat atau lain-lainnya. Sekarang karena kita mulai bertaubat kembali kepada Allah, akan membawa nama harum kita sendiri. Yang kedua, hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat, tidak khawatir terjadi kejahatan yang ia lakukan seperti sebelum bertaubat. Dalam artian, ketika orang sebelum bertaubat, artinya selalu mengerjakan kejahatan, masyarakat, teman, keluarga merasa tidak tenang. Karena orang yang selalu melakukan dosa besar atau dosa kecil akan bertindak istilahnya bertindak ceroboh atau akan merugikan orang lain. Selanjutnya, Pak Guru akan melanjutkan ke perilaku membiasakan diri orang yang bertaubat. Orang yang membiasakan diri berperilaku bertaubat, yang pertama, tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa kecil apapun. Dalam artian, orang yang sudah kembali kepada Allah itu merasa takut mau melangkah atau bertindak karena tindakan atau pekerjaan tersebut akan membawa dosa baik kecil maupun besar. Yang kedua, berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik sesuai kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. Yang keempat, memperbanyak bergaul dengan orang-orang soleh atau orang-orang baik. Yang kelima, bersikap hati-hati dalam bergaul. Ini perilaku seseorang yang membiasakan diri bertaubat. Anak-anakku yang kami banggakan, mungkin Pak Guru sampai di sini dalam memberikan materi pada hari ini tentang akhlak terpuji, yaitu bertaubat. Marilah sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini juga ditutup dengan pembacaan doa, yaitu
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.